Salam, perkenalkan nama saya Octavianus Fajluji dengan NIM 204101299, kelas C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Baik, yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah yang berupaya cara negara dapat membuat berlaku dan konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Materi yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah yang sebenarnya ialah untuk menciptakan kebenaran dan perantaran dalam hidup bersama. Artinya hukum ialah dijadikan sarana untuk membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun. Baik, materi yang berikut ialah hukum ekonomi. Hukum ekonomi mengatakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan minimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Baik, materi yang berikut, pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis adalah merupakan suatu perangkat kaidah yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang dihubungkan dengan produksi untuk pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif pendapatan keuntungan. Baik, materi yang berikut, ruang lingkup hukum bisnis. Untuk ruang lingkup hukum bisnis, bentuk badan usaha, PT, firma, CV, pasar modal dan pasar go publik, kegiatan jual beli oleh perusahaan, investasi atau penanaman modal, likuidasi dan pilot, merger, akuisisi, konsolidasi, pembiayaan dan perkreditan, jaminan hutang, surat-surat berharga. Baik, materi yang berikut ialah prinsip-prinsip bisnis. Dalam prinsip-prinsip bisnis dibagikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, prinsip otonomi. Dapat diartikan sebuah kebebasan yang diberikan untuk seseorang atau pihak tertentu. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran pada seseorang ialah melambangkan sebuah karakter dan sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga, keadilan. Keadilan dalam bisnis bertujuan agar segala sesuatu yang tertuang dalam misi dan visi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, saling menguntungkan. Dalam bisnis sangat wajar terjadi sebuah persaingan, terlebih untuk perusahaan memiliki kesamaan dalam segmentasi konsumennya. Baik, yang kelima, integritas moral. Dengan berpedoman pada prinsip integritas moral, berarti secara fisik dan mental para pelaku usaha menyadari bahwa bisnis bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, namun lebih dari itu, yaitu bahwa bisnis merupakan media yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Baik, materi yang berikut, harapan dunia bisnis pada hukum, dibagikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, velocity. Yang kelima, mengandung daya prediksibilitas. Yang keenam, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang diterima semua pihak. Ya. Baik, materi yang berikut, pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi ialah
Serapan dari globalisation. Secara bahasa, global memiliki arti mendunia, sedangkan isation memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Baik, materi yang berikut ialah fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Iya. Baik, materi yang berikut ialah pelaku dan subjek globalisasi. Dibagikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, negara-negara yang dipetakan secara dikotomis, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara yang kuat dan negara-negara yang lemah, yang terdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain dan lain sebagainya. Yang kedua ialah organisasi antar pemerintah atau international governmental organization seperti ASEAN, NATO, European Community, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga ialah perusahaan internasional yang dikenal dengan nama MNC atau Transnational Corporation atau Global Firms. Perusahaan-perusahaan ini ialah dengan modalnya yang besar yang bersifat teritorialis, meluaskan jaringan ke segala penjuru dunia. Pemerintah pada umumnya, negara-negara berkembang merasa perlu mendapatkan modal dan teknologinya. Fenomena pengaruh George terhadap kebijakan politik global merupakan contoh dari peran perusahaan internasional dalam percaturan politik global. Baik, yang berikut, yang keempat ialah organisasi internasional. Organisasi global ini lebih tepat disebut aktivitas profesional. Pendapat umum dan kebijakan dunia ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh organisasi aktivitas ini. Gagasan-gagasan mereka ialah banyak disalurkan melalui media massa seperti elit dunia seperti International Herald Tribune, The Guardian, Times, and The Economist. Baik, yang kelima ialah organisasi-organisasi non-formal, rahasia dan setengah rahasia seperti mafia, pembajak, perampok, teroris, dan lain sebagainya. Baik, materi yang berikut ialah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi ialah peningkatan integritas ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Semua negara pun perlahan menghapus hambatan perdagangan dan membuka akun lancar dan akun modalnya. Materi yang berikut ialah dampak globalisasi. Menurut saya dampak globalisasi ini ada 2 bagian. Yang pertama, dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif tersendiri ialah globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan komunikasi, teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Baik, sedangkan untuk dampak negatifnya ialah dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup yang kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Baik, sekian video dari saya dan materi yang hari ini saya bawakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.